waliman hadara fi hajjal majlis sayullahumul fatihah. Iya kan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qadir wa salis fi kitabihi Minhajul Arifin insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jid rizqana ya Allah, fa'ausi rizqana ya Allah, rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin wa min jami'i ghaibika wa min nasrika bifadlika ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, menambahkan rezeki untuk kita, menambahkan juga rezeki itu untuk diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, dan ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dan keluarga kita, ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mereka semua. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita selalu kepada dirinya tanpa cobaan dan fitnah, dan melembutkan diri kita, mengantarkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, dan membersamakan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, di kematian kita, di barzah kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, li guru Tarmiji alhamdulillah hadir pada malam ini, Guru Saiful alhamdulillah, Guru Aini alhamdulillah, Guru Nasution alhamdulillah, Guru Barsunikah Sahruni, Guru Sahruni alhamdulillah, guru-guru yang lain alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mudahan pian bahagia, panjang umur, awet tubuh pian, ruh pian, berseri-seri indah bersama jasad pian. Mudah-mudahan pian banyak rezeki pian, dikabulkan Allah rezeki pian untuk pian, dimudahkan Allah segala urusan pian. Ibu-ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini dapat bahagia untuk anak-anak pian. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian makin disukai oleh suami pian. Wanita-wanita yang belum berjodoh mudahan dapat jodoh yang soleh. Abah-abahnya yang sudah janda mudah-mudahan makin kuat beribadah ya Allah lah. Nah, mudah-mudahan kita seberatan di sini jumroh ini, mudahan jumroh yang disampaikan Allah, hajat-hajatnya disampaikan Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Fathur Rabbani, beliau mengisahkan tentang bagaimana orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu hidupnya selalu diolah Tuhan, diolah itu dikendalikan Tuhan, diarahkan Tuhan untuk tanpa disadari berbekal untuk akhirat. Sedangkan orang muslim, orang kafir, ya tamat tahu, mereka memang diarahkan Tuhan menikmati dunia ini habis-habisan, sehingga sampai nanti di akhirat tidak ada lagi kenikmatan untuk mereka. Nah, kayak itu kisahnya. Orang mukmin dipenggal-penggal Tuhan. Maksud dipenggal-penggal ya difilter. Nah, bahasa modernnya difilter, disaring Tuhan.
Yalah, sehingga kadang hajatnya hendak bana sugih sebanjaran. Tapi disaring Allah sepaparo aja atau separapat dia sugihnya. Nah, yalah, atau 5% aja sugihnya. Nah, itu kan syukur dah. 5% itu kan sudah syukur, alhamdulillah. Sisanya jadi berbekal di akhirat. Ulun pangguru nang miskinnya ulun nih makinnya miskin, mudah-mudahan itu saringan yang luar biasa. Nang tak tinggal tuh banyak banagasan di akhirat. Maka orang-orang mukmin diajarkan Allah untuk belajar ilmu Allah supaya mereka mengetahui tentang kebaikan Allah pada diri mereka, supaya mereka tahu betapa Allah itu sayang kepada mereka, supaya mereka tidak mengeluh dalam hidup ini, bahwa ada janji Allah untuk mereka. Huwa munqatil qalbi hunaka minad dunya ya wa'asu jami'a ta'atihi ilal akhirah. Allah sengaja memotong hati mereka untuk daripada dunia ini. Sebagian orang-orang mukmin dipotong Allah hati mereka, maksudnya maaflah, orang nang kafir itu tamatu hendak menguasai dunia pikirannya. Tapi orang mukmin dipotong oleh Allah hatinya, kan tidak ada pingin hendak menguasai dunia, tidak ada. Ya kan? Sekedarnya hidup, bisa nikmat di hidup, disyukur sudah. Dipotong Allah hatinya. Ya ba'asu jami'a ta'atihi, dipotong untuk supaya nanti berbangkit di akhirat dia mendapatkan paruh 100% ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ilal akhirah. La ilad dunya wa ahliya, bukan untuk tujuan dunia dan ahli di dalam. Subhanallah. Jadi kita nih paham tuh, iyalah. Nah, jadi bertambah keyakinan kita. Kadang nang sakit setarusan nang kayak ini pang hidup kita, Bu. Ya kalau Bu, kadang sakit nang setarusan nang kayak ini kita, Bu. Iyalah, karena di akhirat ada tangganya. Nah, makanya kita disuruh berlomba lagi adalah bersaing pastabiqul khairat. Iyalah. Nah, seburuk-buruknya abahnya suami pian buai, ya kelak. Nah, mudahan tetap masuk surganya. Pian pam, mau kawa gonol lagi pada abahnya. Ya kalau kayak itu, kalau lah gonol lagi surganya. Kayak itu memahamilah. Nah, ini ujar Syekh, ingkana indahu ta'amut tayyibin yusaru bihil fuqara. Jika seorang hamba mukmin itu, nah ini ajaran agama kita, yalah, dia meneladani Allah, ya kan, yataqallaqu min sifatillah. Allah itu suka berbuat baik, maka orang mukmin pun berbaik. Maka apabila mereka punya kelebihan harta, bahkan yang kadada kelebihan pun, yalah, maka mereka menyempatkan ta'amut tayyibin yusaru bihil fuqara. Mereka menyisakan harta mereka untuk orang-orang yang fakir. Subhanallah. Jadi salah satu ahli surga itu sifat cirinya adalah menyukai orang fakir. Menyukai dimaksud adalah disukainya memberi orang-orang fakir. Kenapa jadi memberi orang fakir? Memang hendak memberi, karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu fil akhirati, dia mengetahui bahwasanya di akhirat itu yat'amu khairan minhu, dia akan memakan makanan yang lebih baik daripada di dunia ini. Goyatan himmatan, sebagai sebuah tujuan semangat dirinya. Jadi semangat orang yang ma'rifah, orang yang mengenal Allah, paham makanan senyaman-nyamannya makan di dunia ini, itu di akhirat lebih lagi daripada itu kalau ada apa-apanya. Makanya Allah mencontohkan orang makan undang tuh lah, makan undang lah, siapa nang tujuh undang nih, ini larang, ya lah, mahal. Kalau undang berapa? Sekilo berapa? 100 berapa Bu? Sekilo Bu undang Bu? Belum pernah nukar undang Bu nah. Ada pernah ke pasar berapa? 50.000. Nah 50.000. Nah ada yang 50.000 nukar undang, makan 50.000. Wan orang nang makan iwak nila, wan nila makan dalwa karing. Kena lihat itu, nah, nyaman mana, nyaman makan undang nggak, nyaman makan nila kah? Nyaman makan undang lah, mahalnya gini. Lihati karena bila BAB
apalagi di sungai tuh. Kok kurang rapi aja warnanya tuh. Ya kalau lah. Nah, itu membuktikan sama aja nyaman hanya di mulut, dirasa ya lah. Nah, kisahnya kayak itu tuh. Sisanya di akhirat, masya Allah, orang-orang mukmin. Maka mereka mengeluarkan harta mereka. Itulah sifat al-ma'arif Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikembangkan oleh orang-orang arif. Al-mu'minul arif al-alim, orang mukmin yang arif billah. Yang arif billah itu sudah tingkat wali. Nah, tingkat wali, arif billah itu orang bijaksana, sudah tingkat wali. Al-alim, orang alim, masya Allah, babu qurbihi minal haqi azza wa jalla, pintu hatinya, dekatnya, tawajuhnya hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini kalau dipresentasikan banyak Allah yang diingatnya. Iyalah, kalau nang lain mukmin, nang itu lain arif, banyak dunia aja dipikirannya. Aur dagang aja nang dihitungnya, iyalah. Masya Allah, sampai lupa ke majelis taklim, iyalah. Nah, lupa ke majelis taklim, nak belajar kada. Harinya tinya kayak apa ya? Nah, itu lihati diri masing-masing aja. Kada usah disambati orang, kada usah, tapi lihati kita sendiri masing-masing. Oh iyalah. Nah, menilai diri kita, subhanallah. No, makanya kenapa disuruh berzikir tuh? Daimu zikri, zikir daim berzikir, tar subhanallah, supaya banyak presentasi akhirat hidup di dunia ini sama di akhirat juga. Tapi ulun guruwe bisi usaha guruwe macam-macam, ada di Belitung usaha ulun, ada di mana di Pasar 5 ada juga, ada di Basiris itu ada juga usaha ulun. Kayak apa ulun paksa setiap hari melihati. Nah, cari anak buah, nah digaji, nah bosnya berzikir aja banyak. Nah ya kalau lah, masya Allah, subhanallah, kita apa berusaha tapi pintar-pintar memanagenya, subhanallah. Wa in yasula qalbuhu ilahi fid dunya qabla al-akhirah, supaya sampailah hatinya kepadanya di dunia ini sebelum dia masuk ke akhirat, hatinya sudah wusul kepada Allah. Nah, di akhirat itu semua hati manusia itu wusul sampai kepada Allah, tapi terlambat. Yalah, terlambat. Supaya wusul itu apa artinya? Sampai, artinya hati manusia itu semua makhluk itu sudah di akhirat tuh lawan Allah aja lagi, rojanya luar biasa, harapnya kepada Allah. Ya Allah tolong hamba ya Allah. Mau hatinya setiap detik, setiap saat waktu yaumul masar itu ya Allah aja lagi. Berzikir semuanya manusia, ya Allah minta toh, hatinya sudah sampai kepada Allah. Tapi kebanyakan di antara mereka juga terlambat. Orang waktu di dunia itu nah kayak itu himat. Yalah, di akhirat tuh santai lagi. Menunggu apa di akhirat tuh? Hah? Menunggu hadiah Allah aja lagi. Ya kalau menunggu hadiah di akhirat tuh santai aja lagi. Nah, wujuh yaumaidin nadirah, wajah mereka berseri-seri. No, wajah orang di akhirat tuh berseri-seri. Orang alim, orang arif. Nah, kayak pian ini mau jadi alim, duduk di majelis talim, alim, arif, mahadang aja lagi. Nah, sambil berokok bisa kau aja lagi lah. Nah, ambil berokok aja lagi madang. Nah, ya sambil santai berzikir, sambil mengingat Allah, nah kebesaran Allah. Coba nah orang nang kada sampai hatinya lagi pas di akhirat tanya sampai baru sadar. Wah, kayak ini kajar yaumul masar tuh, wah panas, luar biasa panasnya. Menurut hadis Nabi SAW, panasnya itu sampai-sampai dengan diri sendiri kada melihat lagi betilanjang. Melihat orang lain tidak sempat lagi melihat orang betilanjangan juga, kada sempat lagi melihat orang betilanjang. Oh, waktu di dunia berhemat banget melihat orang betilanjang. Di akhirat orang betilanjang kada terlihat lagi, saking panasnya. Sampai menurut hadis, sampai peluhnya, keringatnya naik ke atas kerongkongannya, sampai ke anunya nih terasa di apa nih, di hidungnya, sampai lamasnya nah, hangat, kepanasan karena banyaknya peluh di tubuhnya. Subhanallah. Kenapa maksudnya banyaknya manusia? Bukan hanya itu siksanya, menunggu. Yang ditunggu apa? Jika yang ditunggu ini ada harapan yang tinggi, bisi amal banyak masih mending.
Ini napa? Menunggu disiksa juga sekalinya, menunggu siksa akhirat. Subhan. Daripada aku sasak di sini jar, baik aku cepat aja ke pengadilan ya nyaman, hendak masuk neraka sekali aja aku masuk neraka aja. Kadang-kadang nyamanan belum disiksa pun sudah tersiksa, mau juga. Dan itu waktunya jutaan tahun lamanya. Masya Allah, waktunya jutaan tahun. Hitung japian manusia yang mulai zaman Nabi Adam sampai gede kita ini belum lagi sampai akan datang, hitung aja semuanya manusia dikumpulkan di satu tempat, yaumul masyar. Ya Allah, bila pian berhulu wusul pian santai. Ujar Nabi, orang mukmin itu ada badannya, awaknya bercahaya di akhirat tuh, bercahaya kayak pabian. Bercahaya kalah cahaya matahari. Cahaya matahari nang panas tuh tadi tuh. Lain matahari nang di dunia ini, lain nang panas itu tuh, kalah oleh cahayanya. Berabut orang beparak lonsidin. Wah, ya lah. Ai piha bisa faati untuk mendapatkan syafaat orang mukmin itu. Subhanallah. Ayo, kalau nang baik itu jar Nabi, bila orang mukmin itu melihat saudaranya di api neraka, pasti tiang siro tuh hendak tahugur sudah melihat saudaranya bakiau nangaran orang mukmin itu dalam hadis lah, Allahumma qrishu minan nar. Dua doa sidin, Allahumma qrishu, ya Allah keluarkannya dari api neraka, tak keluarnya dari api neraka. Subhanallah, yo nyamannya sidin toh, ya kah? Orang abut-abut sidin santai-santai aja. Ada nang di akhirat tuh jar Nabi naik bakuda, duduk di kuda, ya Pak, nyamannya bakuda. Terletak-letak orang, makanya bila pina mahalang disepak oleh kudanya, kuda namanya Pak. Lain sidin namanya Pak. Ya kalau lah para suhada tunggangannya kuda juga, darah-darah suhada itu tercecer menjadi cahaya nanti di akhirat. Subhanallah. Nyaman tuh Pak, masuk surga tuh. Mun pina maaf di kepala di dunia ini, pikir akan di surga di akhirat aja. Al-qarbu minal haqi ta'ala goyatu khutwatil qalbi wa masyaratis sirri. Kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla itu tergambarkan, ujar Syekh Abdul Qadir, pada tujuan hati, khutwatil qalbi, langkah-langkah hati, wa masyaratis sirri, langkah-langkah sir hatinya. Jaka hati kita tuh ada berjantung lah, tok tergambar di ketukan jantung tuh, apa ketukannya? Allah jar sir, ya kah? Jar sir subhanallah jar mulutnya, atau jar hatinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di alam semesta ini tidak ada kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahan melihat itik kotor, melihat nang rigat-rigat, subhanallah, Allah maha suci dari semua itu. Melihat orang mengatakan Allah itu dua, Allah itu tiga, Tuhan itu empat, Tuhan itu 10, ya kah? Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada semua itu. Maha suci. Bungas orangnya, bungas bebinian tuh, bungas banar. Pernah melihat binian bungas lah? Pernah ya lah? Pernah ya lah melihat binian bungas lah? Sakanya sakit parut bebinian nih, beherajo beabi di Jamban Kuin situ pulang. Gugur kelihatan nanunya BAB-nya, sama elang kotoran kuja. Masya Allah, maha suci Allah daripada kekotoran semua itu, ya kah? Subhanallah jaklah ada nang rigat-rigat nang kada baik itu, nang kita pandang tuh maha suci Allah daripada semua itu. Siapa di dunia ini tidak mencari kenikmatan? Semua manusia mencari kenikmatan. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini ada semuanya di dunia ini. Mun kita bisa melihat. Makanya Nabi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kesimpulannya,
Orang-orang yang ma'arif itu, orang-orang arif billah, orang-orang yang sudah hatinya lembut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang dunia ini sebagai jembatan untuk akhiratnya. Di dunia inilah yang disebut oleh Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat. Ya lah, ladang untuk akhirat. Jadi di dunia ini menyampaikan hatinya kepada Allah, disampaikan sampai itu di mana tersambung lawan Allah. Handphonenya bisi handphone. Nah, handphone itu alat komunikasi lah, berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara komunikasi mereka? Komunikasi mereka bukan hanya di hati, di sir mereka, bahkan pandangan matanya Johir ini melihat alam semesta ini sudah tersaring melewati suhudnya, memandang sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala alam semesta ini. Subhanallah, itu orang arif billah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ismuka kutibaka qabla khalqil ardi, as-salatu alaika ya sayyidal awwalin, ya Rabbi sholli alaihi bi adadi man shalla alaihi. Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah.